kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami Danu dan juga Gus Khalil Mustamid Asrori dalam Kuplu, Kulik Pengetahuan lewat Ummul Kitab. Banyak orang ekstrim yang berada di sekitar kita saat ini. Apalagi udaranya sekarang sedang banyak sekali pilkada, banyak sekali klaim-klaim kebenaran begitu ya. Jadi banyak sekali yang menyatakan dirinya adalah yang terbenar, yang lain keliru, yang tidak ikut jalannya dia salah, yang tidak sesuai dengan keinginannya dia perlu diluruskan begitu. Nah, ini apakah sesuai dengan atau aja ada contoh-contoh dalam kajian-kajian Islam yang melawan itu? Oke, Mas, tidak sekedar ada, tetapi itu pokok, salah satu pokok kajian di Islam. Keislaman kita itu merupakan kajian tentang itu, merupakan sesuatu yang sangat prinsip, sangat mendasar. Artinya seorang yang beragama itu harus pola pikir atau prinsip dasarnya dalam melakukan segala sesuatu harus itu, Mas. Nah, mohon maaf ya, saya terus ini konteksnya konteks Islam ya. Beragama itu ada, Mas Danu mesti sering dengar lah, kita semua sering dengar istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ahlu itu golongan atau keluarga atau kelompok, atau as-sunnah itu tradisi. Kalau Islam berarti ya tradisi Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya. Terus wal jamaah, jamaah itu bareng-bareng atau bersama-sama. Artinya kebenaran dan kebaikan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Dihubungkan dengan apa yang disampaikan Mas Danu tadi, berarti kebenaran dan kebaikan itu tidak bisa diklaim sendirian gitu ya. Ya harus sesuai dengan tradisi dan sesuai dengan prinsip mayoritas jamaah tadi. Sunnah itu tradisi. Artinya begini, pendapat kita secara pribadi itu ya hanya untuk kita. Kalaupun ada orang lain itu ya, kalaupun orang lain itu ya terserah, akan ikut silahkan, akan tidak mengikutinya juga monggo. Kita beri kebebasan ya. Iya. Lah, orang yang mengklaim kebenarannya sendiri atau hanya kelompoknya sendiri, itu ya ekstrim, itu namanya ekstremis. Ekstrim itu kalau di bahasa Islamnya apa ya? Tataruf itu pojok kanan atau pojok kiri. Nah, nggak bisa. Nah, prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi itu diantaranya tawasud, tasamuh, tawazun. Apa itu? Nah, tawasud itu berusaha di tengah. Di Al-Quran itu ada bahwa Islam itu ummatan wasaton. Islam artinya orang yang beragama ya, orang yang beragama, yang pasrah pada Allah, itu harus itu wasaton. Agamanya yang dipeganginya itu wasaton, berada di tengah. Lah, orangnya itu harus berusaha di tengah. Berusaha di tengah itu namanya tawasud. Lalu kemudian tentang klaim tadi itu ada istilah tasamuh. Tasamuh itu berusaha toleran. Toleran itu kan kita punya
punya keyakinan atau kemantapan sendiri yang sifatnya sangat personal. Betul. Nah, keyakinan itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain Atau apa-apa dibenturkan gitu. nggak bisa. Sesuatu yang menjadi keyakinannya itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Kalau ada orang lain yang berbeda dengan kita, ya kita harus hormati itu, toleran, Menahan diri. iya. Nah, agama atau yang di dalamnya adalah kebenaran dan kebaikan itu bersifat toleran, artinya objektif. Ya. Nah, orang yang beragama itu harus bersifat toleran, berusaha toleran atau tasamu. Lalu kemudian yang ketiga tawazun. Tawazun itu berusaha imbang. Nah, imbang itu waznun, imbang. Kalau di kajian khusus ini, tawazun itu dipahami seperti ini: urusan dunia dan urusan akhirat itu harus imbang. Kenapa? Karena yang pokok kan di akhirat, tetapi kita tidak akan pernah sampai di akhirat kalau tidak di dunia dulu. Nah, akhirat kita akan baik kalau dunia kita baik. Seperti itu. Betul. Jadi kan mohon maaf, wah sopo urusan dunia ora penting, saya nggak sepakat. Berarti dia tawazun. Tapi ya tidak sepakatnya ya saya berusaha toleran. Yang dia memang berpendapat seperti itu ya monggo. Ya, tetapi saya ya. beda. Jadi imbang lah. Gini ya, secara logika Mas, ketika kita berada di tengah tawasud atau ketika kita toleran, tidak cenderung ke kanan, ke kiri, menghormati, ketika terus imbang itu juga di tengah. Itu laksana kita naik kapal ya. Kalau kita berada di tengah lalu kapal itu kerem, kita aman di tengah. Ya. Kerem itu kan mesti dimulai dari ujung, bisa ujung kanan, bisa ujung kiri. Layang-layang juga biring gitu ya. Betul, biring. Atau naik sepeda juga harus ini kan seimbang. Seimbang. Main ayunan itu jungkat-jungkit, jungkat-jungkit. Yang di pojok dengan pojok itu kalau gerakannya nggak imbang ya mental. Papannya beratnya nggak sama juga nggak Mental ini, ya. ya. Maka yang berada di tengah kan aman. Iya. Yang kanan kiri oleh, yang tengah aman. Nah, aman itu ketika kita sudah benar-benar tawasud, berusaha di tengah, atau kita bertoleran, berusaha toleran, tasamuh, atau kita tawazun, berusaha imbang, itu akan kecenderungan berada di kebenaran dan kebaikan atau keselamatan atau keberuntungan lebih banyak ketimbang orang-orang yang tidak tawasud, tasamuh, tawasud. Ekstrim tadi. Ekstrim. Mesti ini orang-orang ekstrim ini ya harus pengkenengan tok, karena mohon maaf tidak tidak berusaha di tengah, tidak toleran, tidak imbang, tidak objektif. Nah, seperti pernah dulu kita membahas tentang itu, kalau nggak salah benar vs benar. Iya. Nah, kalau seperti itu semuanya ngotot ya nggak bisa. Mesti yang terjadi adalah konflik, yang terjadi adalah ribut, yang terjadi adalah chaos. Pasti ada yang celaka atau rugi dua-duanya. Maka kalau orang sepuh dulu istilahnya sakmadyo. Nah, berhubungan dengan kehidupan keseharian kita ya sesuai kebutuhan gitu, Mas. Ya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan itu sakmadyo, atau lagunya Fetty Vera itu sedang saja. Ya, saya penggemar dangdut. Iya. Salam tang rumah. Aduh. Oke. Ekstrim itu tataruf atau nggak bagus. Iya. Oke. Artinya bahwa semua itu harus dilakukan secara adil, bahkan sejak dalam pikiran. Nah, Kata Pramudia Anantatur kan juga begitu. Orang berpendidikan itu adalah orang
yang berbuat adil bahkan sejak dalam dalam pikiran gitu ya. Oke, kawan-kawan, itu tadi kita sudah membahas tentang kaum ekstremis dan bagaimana cara kita agar bisa sesuai dengan ajaran atau tuntunan yang contohkan oleh Rasulullah. Kita akan ketemu lagi di Kuplu, tetap ngomongin isi Kuplu, serenyah makan kerupuk kremes-kremes. Sampai jumpa lagi di episode mendatang dengan tema-tema yang lebih keren lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.